Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Zudi Prasetya, mahasiswa Universitas Hasanuddin, program studi ilmu komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang isomorfisme, atau lebih tepatnya cara mengkonstruksi suatu isomorfisme dari contoh yang akan saya bahas. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasannya yaitu kita akan mengkonstruksi suatu isomorfisme H2 di dalam S5 dengan menggunakan permutasi grup S3. Nah, apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui adalah himpunan S3 di mana elemen-elemennya yaitu ada 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Diketahui pula bahwa subgrup H2 di dalam S5 itu direntang oleh 3, 4, 5, dan 3, 4. Nah, jika kita menggunakan operasi komposisi kali pada perentang di dalam H1 ini, kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Hasilnya adalah ini. Nah, ini merupakan hasil komposisi dari 3, 4, 5. Komposisi 3, 4, 5 akan menghasilkan 3, 5, 4. Ini menggunakan permutasi grup S3. Sama halnya dengan 3, 4, 5 dikomposisikan dengan 3 dan 4 akan menghasilkan 3, 5. 3, 4, 5 dikomposisikan dengan 3, 5, 4 akan menghasilkan 1. 1 ini merupakan identitas. Kemudian 3, 4, 5 dikomposisikan dengan 3, 5 akan menghasilkan 4 dan 5. Nah, sebenarnya banyak elemen yang dapat dikomposisikan dengan menggunakan operasi komposisi kali ini. Namun, hasil komposisi dari elemen-elemen tersebut atau unsur-unsur tersebut menghasilkan hasil yang berulang. Nah, hasil-hasil tersebut merupakan keempat hasil ini. Jadi, dari semua perkalian unsur itu hanya akan menghasilkan 4 jenis hasil, yaitu 3, 5, 4, 3, 5, 1, dan 4, 5. Maka dari itu kita hanya memilih salah satu contoh komposisi yang menghasilkan hasil tersebut. Nah, setelah kita mengetahui komposisinya, maka di dalam H1 ini kita akan memperoleh H2, yaitu yang tersusun dari elemen-elemen 3, 4, 5, dan 3, 4 yang diperoleh dari sini, kemudian digabung dengan hasil komposisi-komposisi tadi, maka kita akan memperoleh H2. Nah, selanjutnya untuk dapat mengkonstruksi isomorfisme dari H2 di dalam S5 ke S3, untuk mengkonstruksi isomorfismenya kita dapat mencari suatu fungsi yang dapat memetakan H2 ke S3, atau kita dapat menulisnya sebagai terdapat suatu fungsi yang memetakan H2 ke S3. Nah, dari sini kita dapat memisalkan bahwa terdapat suatu fungsi yang memetakan 3, 4, 5. 3, 4, 5 ini merupakan unsur dari H2 atau elemen dari H2 yang memetakan 3, 4, 5 ke 1, 2, 3, di mana 1, 2, 3 ini merupakan elemen dari S3. Nah, sama halnya dengan 3, 4 yang terpetakan ke 1 dan 2. Selanjutnya, nah, kita sudah mengetahui konsep dari homomorfisme, yaitu f atau fungsi f dari AB itu sama dengan FA dikali dengan FB. Nah, jika konsep ini diterapkan ke dalam operasi komposisi tadi yang menghasilkan 4 jenis unsur, maka kita dapat memperoleh hasil kodomain di dalam S3. Kita dapat memperoleh hasil pemetaannya. Nah, maka dari itu jika kita petakan, maka akan menghasilkan seperti berikut. Nah,
dapat kita ketahui bahwa hasil komposisi tadi itu hanya menghasilkan 4 unsur saja, yaitu 354, 45, 35, dan 1. Nah, jika kita menerapkan konsep homomorfisme, yaitu ini, ke dalam fungsi komposisinya, maka kita dapat mengetahui pemetaannya, hasil pemetaan ke dalam S3. Contohnya adalah yang pertama, yaitu 354. 354 ini terbentuk dari komposisi 345 dan 345. Nah, dari pemisalan kita sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwa 345 ini terpetakan menjadi 123 di dalam S3. Maka karena ini sama, hasilnya juga sama. Nah, jika kita mengkomposisikan ini, akan diperoleh hasil yaitu 132. Maka artinya apa? Terdapat suatu fungsi f yang memetakan 354 dari H2 ke S3 dengan hasil pemetaannya yaitu 132. Nah, konsep ini kita terapkan kepada semua hasil komposisi tadi, seperti 35. Nah, di 35 ini merupakan hasil komposisi dari 345 komposisi 34. Nah, 345 terpetakan dalam S3 yaitu 123, dan 34 terpetakan ke dalam S3 dengan hasil pemetaannya itu 12. Jika kita komposisikan, maka hasilnya adalah 13. Artinya terdapat suatu fungsi yang memetakan 3,5 menjadi 13 di dalam S3. Nah, begitupun dengan 45. 45 ini terbentuk dari komposisi 345 dan 35. Maka 345 ini terpetakan menjadi 123, dan 35 terpetakan menjadi 13 di dalam S3. Ini tadi. Maka jika kita mengkomposisikan hasilnya, akan diperoleh hasil 23. Yang terakhir adalah 1. 1 ini terbentuk dari hasil komposisi 345 dan 354, identitas. Maka kita akan memperoleh hasil pemetaannya yaitu 123, dan 354 ini, yang ini hasil pemetaannya adalah 132. Jika kita komposisikan, maka akan menghasilkan 1 atau identitas. Jadi artinya adalah terdapat suatu fungsi f yang memetakan 1 dari H2 ke H3 di mana hasil pemetaannya itu adalah 1. Nah, setelah kita memetakan semuanya, nah, dari proses pemetaan tersebut, kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Nah, keenam hasil pemetaan ini merupakan cuma penulisan singkat tanpa prosesnya tadi, untuk memperlihatkan bahwa terdapat satu fungsi di dalam 345, 34, dan seterusnya. Di dalam H2, ini adalah H2, terdapat suatu fungsi yang memetakan elemen-elemen H2 ini ke dalam S3, di mana hasilnya adalah 123, 12, dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan hasil pemetaan ini itu berupa injektif atau fungsi 1 ke 1. Juga jenis pemetaannya itu adalah surjektif atau kepada, fungsi kepada. Nah, karena jenis pemetaannya atau jenis fungsinya merupakan jenis fungsi injektif serta surjektif, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsinya ini atau jenis pemetaannya ini berupa bijektif. Dan kita tahu bahwa jika suatu fungsi itu bijektif, maka dia merupakan isomorfisme. Nah, karena pemetaannya merupakan injektif serta surjektif, maka H2 yang dipetakan ke dalam S3 merupakan isomorfisme. Jadi, kita telah mengkonstruksi suatu isomorfisme dari H2 ke S3 di dalam S5. Demikian, semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.